Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanan dari S2A Pendidikan Matematika Universitas Negeri Yogyakarta angkatan tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran berbasis etnomatematika pada Rumah Adat Banjar dalam materi segi 3 dan segi 4. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah etnomatematika yang diampu oleh Profesor Dr. Marsigit MA. Just keep on watching. Belum masuk, nanti dulu aja gurunya ya kan? Gurunya udah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, hari ini siapa yang gak masuk? Cynthia. Ada lagi? Udah itu aja kayaknya Bu. Oke, jadi ada yang gak masuk satu ya. Nah, izin atau apa? Sakit Bu. Oh, sakit. Oke. Nah, tahu nggak hari ini kita belajar apa? Nggak tahu. Kemarin terakhir apa ya Bu ya? Ayo, kemarin terakhir ngapain kita? Kemarin segi. Oh iya, kemarin sempat disinggung ya mengenai persegi. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bangun-bangun yang itu kalau babnya itu kan kalau coba lihat di bukunya. Serinya itu segi 3 dan segi 4. Nah, jadi hari ini kita khusus belajar tentang segi 4. Nah, segi 4, ada yang tahu nggak segi 4 itu kayak mana? Ada yang tahu segi 4 itu apa? Segi yang ada 4. Apa yang 4? Ada 4 apa? Papan tulis. Papan tulis? Papan tulis contoh segi 4. Ya. Iya betul. Ada lagi yang contoh segi 4? Ada 4 sudutnya. Ada 4 sudutnya, ciri-cirinya. Terus apa lagi? Pintar anak-anak ibu ini. Terus apa lagi? Sisinya ada 4. Oh, sisinya ada 4. Oh, jadi ada sisinya ada 4, ada sudutnya ada 4. Contohnya kayak papan tulis gitu ya. Televisi. Oh, televisinya juga Triplek. Triplek. Oh iya, ini apa ini? Meja. Oh iya, meja. Nah, coba lihat. Meja. Lukisan. Oh iya, lukisan. Terus ini ada 4 sisi. Nih contoh Ya. segi 4 kan meja ya. Ya, di sisinya ada 4, coba hitung. 1, 2, 3, 4. Sudutnya ada 4, yang mana sudutnya? Pojokan. Pojok. 3, 4. Oke. Jadi segi 4 itu sebenarnya ada banyak bentuknya. Karena kan tadi ciri-cirinya itu punya sisinya 4, sudutnya 4. Nah, jadi kalau misalkan persegi panjang, itu segi 4 enggak? Iya. 4. Oke, kalau persegi Segi 4. ada lagi nggak bangun-bangun yang bentuknya segi 4? Trapesium. Tuh, trapesium tuh yang kayak mana? Yang kayak atap, gitu? Iya. Nah, terus ada lagi nggak? Kejar-kejar. Jajar genjang. Ada lagi? Layang-layang. Wih, betul. Hebat. Belah ketupat. Nah, belah ketupat yang kemarin dimakan pas lebaran itu. Iya, ketupat. Oke. Nah, jadi hari ini itu kita akan belajar segi 4. Kalian tahu kan ada setiap daerah itu punya rumah adat, ya kan? Iya, Nah, Bu. punya rumah adat. Ada yang tahu nggak rumah adat di daerah kita apa-apa aja? Nama rumah adat di daerah kita? Nggak tahu kan? Nah, jadi hari ini kita belajar rumah adat yang ada di Banjar. Ada di Banjar itu ada 11 rumah adat. Banyak ternyata ya. Iya, ini. Rumah aku satu doang. Ada 11 rumah adat. Ibu udah nyiapin foto-fotonya. Nanti Wah, keren. Lihat tuh. Gimana? Semuanya yang ada panggungnya. Semuanya rumah Kamu nggak panggung. usah ada atapnya.
rumah yang bawah. ini kan. Nah, semua rumah adat di Banjar ini itu rumah panggung modelnya. Jadi bawahnya itu ada kolongnya gitu. Terus ada satu rumah yang enggak rumah panggung dari 11 rumah itu. Apa ini? Rumahnya ngapung di air. Itu namanya rumah apa, Bu? Namanya rumah lanting. Oh, jadi bawahnya emang sengaja di air. Iya, Kalau banjir gimana? kan ngangkat. Oh, Nah, itu adalah salah satu solusi buat yang daerah pinggiran sungai. Biasanya rumah lanting itu dipakai untuk kan pada zaman dulu itu sistem perekonomian di daerah Banjar, kan kita tahu daerah Banjar itu terkenal dengan kota 1000 sungai. Nah, jadi banyak sungai. Jadi sistem perekonomian mereka itu tumbuh di sana. Bahkan banyak pedagang-pedagang yang dari luar negara datang ke negara kita itu dari sungai kan, melalui akses sungai. Otomatis di sana pedagang-pedagang itu tinggal di rumah itu, bikin rumah di sana gitu. Jadi mereka tinggal dan melakukan proses kehidupan di sana gitu. Kalau rumah-rumah yang lain itu semuanya di darat. Dan modelnya model rumah panggung. Yang pertama ada rumah adat Bubungan Tinggi. Dia rumahnya punya atap yang sangat tinggi. Mungkin kalau di sini itu kayak atapnya tuh sangat lancip. Mungkin sekarang udah jarang digunain. Karena ini khusus rumah untuk Kesultanan Banjar gitu. Jadi yang punya daerah garis keturunan kesultanan masih ada mungkin rumah ini. Kedua ada rumah adat Gajah Baliku, Gajah Manyusu, Balai Laki, Balai Bini, Rumah Kalimasan, Palimbangan, Cecak Burung, Tadah Alas, Rumah Joglo, dan Rumah Ranting. Jadi ada semua 11 rumah ranting, ada 11 rumah adat. Jadi nanti kalian sambil mengamati dan kalian bisa melihat secara lebih spesifik lagi, kalian bisa menemukan bentuk-bentuk segi empat yang ada di sini, apa aja bentuknya gitu. Nanti kalian tuliskan di lembar kerja ini. Bangun datar apa aja yang berbentuk segi empat yang ada di rumah adat ini. Oke? Ya. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, Cuma sebelum- segi 4 aja, Bu. Iya, hari ini kita belajar tentang segi empat dulu. Jadi, yang kita cari yang tentang segi empatnya aja. Oke, Ibu mau review dulu nih. Sekali lagi, ini apa namanya? Segi 4. Iya, segi empat. Kalau jenisnya maksudnya ini namanya persegi panjang kah, persegi kah, atau apa? Persegi panjang. Oke, persegi panjang. Ini ciri-cirinya punya sepasang sisi yang sejajar, yang sama panjang. Nanti kalian uraikan seperti itu ya. Oke. Terus yang ini apa namanya? Segi Persegi. 4. Persegi. Semuanya segi empat. Jadi yang ini namanya persegi. Kalau yang ini, Jajah-genjang. oke. Kalau yang ini, Trapesium sama kaki. oh iya betul, sama kaki. Pinter ini, belajar terus ya. Iya, luas Bu soalnya. Awas di mana? Sama Ibu. Sama Bu Lili itu ya? Iya. Oh, ini apa namanya? Belah Belah kepala. Belah terakhir, yang terakhir. Ini apa? Layang-layang. Layang. Saya suka main itu Bu di lapangan Oh, mainnya sama siapa? sama teman-teman. Oh, nanti kita main sama-sama ya. Iya. Oke, jadi sekarang kalian ibu bagian HP dulu. Kalian amati rumah adat yang ada di sini yang udah ibu lampirkan dan kalian tulis segi empat apa saja yang ada di sana. Terus nanti isi juga bagian rumus-rumusnya itu. Seingat kalian aja ya. Karena kalian udah belajar juga kan dulu masalah ini. Oke, kotak ini aja, Bu. Iya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak. Oke. Gimana? Apakah sudah selesai mengisi LKPD yang udah Ibu bagikan? Sudah. Oke. Terus kalian cari kertas secarik. Cari kertas secarik
Nanti setiap kalian, nggak apa-apa. Nanti setiap kalian bikin satu pertanyaan ya mengenai yang kita pelajari hari ini tentang segi empat atau apapun itu. Oke? Oke, Bu. Oke. Ada yang ditanyakan? Buat satu soal aja, Bu. Iya, satu soal aja, satu pertanyaan. Terserah apa-apa aja. Sudah paham ya? Paham ya? Sudah. Oke. Gimana? Udah selesai? Sudah. Buat pertanyaannya? Sudah, Bu. Oke, sudah. Nah, Ibu minta pertanyaannya dilipat, disimpan, terus dikumpulkan ke depan sini. Wah, aku dapat dari siapa ya? Oke, nanti kalian setelah diajak, kalian ambil satu orang ambil satu pertanyaan. Sambil merem nggak, Bu? Terserah, sambil merem, sambil makan boleh. Oh iya. Wah. Oke. Terus kalian jawab pertanyaan itu. Ada yang ditanyakan? Tulisannya nggak bisa dibaca, Bu. Mana? Ini. Apa ini bacanya? Saya juga nggak paham, Bu. Apa bacanya ini? Ini punya siapa ya ini? Oh iya, Ibu bisa. Bacanya Dia pasti tulisannya. nggak boleh berantem. Jangan berantem. Rumus Oke. apa gitu, Bu? Kayak. Oke. Pertanyaannya itu apa ya? Oh iya, coba tuliskan rumus luas dan keliling dari bangun yang kamu peroleh dari semua rumah adat tersebut. Ah, panjang ini jawabannya. Ini semua ya, Bu? Iya, Kalau semua. 3 aja boleh nggak? Kamu dapatnya berapa bangun nanti? Nanti kamu tulis. Gitu. Ya. Kan tadi di LKPD-nya udah ada rumus-rumusnya sedikit di spill. Oh ya udah deh. Jawab sekarang, Bu. Iya, jawab sekarang ya. A few moments later. Udah selesai? Dikit lagi, Bu. Oke. Udah. Ayo nanti keburu. Udah, Bu. Oke, udah. Nah, sekarang Ibu minta kalian bacain pertanyaan yang kalian dapatkan dan jawaban yang udah kalian tuliskan. Dari siapa duluan? Siapa yang mau duluan? Kok rebutan? Ayo, siapa yang mau duluan? Aku. Oke, kamu. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, sebutkan bangun apa saja yang terdapat pada bangun yang ada di rumah adat Banjar. Oke. Yang saya udah cari, Bu, yang saya temuin itu ada persegi panjang. Persegi panjang. Terus ada juga segitiga. Segitiga. Terus ada jajar genjang. Jajar genjang. Dan ada trapesium. Trapesium. Ada lagi nggak? Ada nggak yang dapat lebih dari temannya? Lebih dari 4 bangun ini? Ayo, ada nggak? Ada nggak? Ayo. Aku baru ketemu itu doang sih, Bu. Dua aja, Bu. Apa kamu dapat apa? Persegi sama persegi panjang, Bu. Persegi Aku sama juga. persegi. Oh, cuma dapat persegi panjang, jajar genjang, trapesium. Ada yang dapat belah ketupat gak? Coba kalian lihat di gambar. Mana ya? Oke, tidak ada belah ketupat. Kalau layang-layang ada nggak? Layang-layang itu. Juga Gak ada, Bu, tapi aku menemukan lingkaran. Oh, lingkaran. Iya, ada lingkaran juga. Nah, itu nanti kita bahas ya. Iya. Jadi tadi ada yang dapat segitiga, ada yang dapat persegi, ada yang dapat persegi panjang, ada yang dapat trapesium dan jajar genjang. Coba kalian lihat. Yang perseginya di bagian mana? Di bagian jendela. Oke, Terus jendela. ada di sini dia nih, Bu, di atapnya gitu. Oke, itu kalau tampak depan ya. Kalau persegi panjangnya di mananya?
Pintu. Pintu, betul. Kalau segitiga? Kalau segitiga? Segitiga ada di Atap. atas. Betul. Kalau trapesium? Genteng. Atap juga. juga. Oke. Gimana? Ada yang ditanyakan mengenai bangun-bangun yang terdapat di rumah adat ini? Enggak. Pak rumah. Oke, udah paham belum? Sudah. Udah. Terus yang kedua, siapa yang mau menjawab lagi? Oke. Apa pertanyaannya? Apa saja rumus dan keliling dari bangun yang terdapat di rumah adat Banjar? Oke. Saya cuma dapat 2, Bu. Oke. Tadi bangunnya ada apa aja? Masih ingat nggak? Ada persegi, ada persegi panjang, ada trapesium, ada jejer genjang, ada segitiga dan ada lingkaran. Tapi kita hari ini belajarnya segi 4 aja. Berarti ada dari 4 bangun ini. Ada yang tahu keliling dan luasnya kayak mana? Oke. Persegi luasnya sisi kali sisi. Oke. Keliling persegi 4 kali sisi. 4 kali sisi. Kalau persegi panjang luasnya panjang kali lebar. Kalau keliling persegi panjang 2 kali panjang tambah lebar. Oke, jadi tadi yang persegi panjang. Yang persegi panjang, misalnya yang ini kita namakan panjang. Yang ini kita namakan lebar. Kalau kelilingnya, nih L kecil ya anak-anak. Nah, kalau kelilingnya itu jumlah dari semua panjang sisinya. Jadi, kalau di sini panjang sisi P, berarti di sini namanya juga sisi apa? Sisi P juga karena sama panjang, Pak. Kalau di sini sisi L, berarti di sini juga sisi L. Oke, jadi kelilingnya itu panjang tambah lebar, tambah panjang lagi, tambah lebar lagi. Berarti sama-sama ada 2 ya, Bu? Iya, jadi panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar. Ini untuk kelilingnya. Terus ini bisa kita sederhanakan menjadi 2P tambah 2L. Ya kan? Ya. Terus kita bisa gunakan sifat asosiatif. 2-nya dikeluarkan. Distributif ya. Ya. Nah, gini rumus kelilingnya. Berarti aku benar, Bu. Benar. Oke, tepuk tangan. Oke, selanjutnya kalau persegi. Nih, persegi. Persegi itu sama kan, sama kayak persegi panjang tadi, tapi sisinya semuanya sama. Sini sisi S, sini sisi S, di sini sisi S, di sini juga sisi S. Berarti kalau kelilingnya S. Oke, berarti itu sama dengan apa? Kelilingnya sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi sama dengan 4 kali sisi. Betul. Kalau luasnya gimana? Ini sisi kali sisi sama dengan sisi pangkat 2. Oke, sisi kali sisi sama dengan sisi pangkat 2. Oke. Ada yang ditanyakan? Sudah, Bu. Oke. Kalau jejer genjang, ada yang tahu nggak kelilingnya kayak mana? Nih, Ibu punya Jumlah jejer seluruh sisinya. genjang. Sejumlah seluruh sisinya. Ini AB, berarti AB tambah Tambah BC ditambah CD tambah DA. Oke, misalnya Ibu punya di sininya punya sisi A. Ini B. Ya kan? Ya. Berarti kalau misalkan kelilingnya apa? Kelilingnya A tambah B tambah A tambah B. A tambah B tambah A tambah B. Sama ya? Sama persegi panjang tadi jadinya 2A tambah B. Kalau luasnya? Atas kali tinggi. Betul. Jadi kalian harus cari tingginya dulu di sini. Nanti itu kita bahas di pertemuan selanjutnya.
dalam permasalahannya nanti ya. Ya. Oke, kalau yang lain, ada yang menemukan rumusnya yang lain? Segi 4 yang lain? Nggak ada ya? Sudah Bu, yang baru paham itu aja. Yang baru paham itu aja. Oke, nanti ada yang terakhir yang belum menjawab pertanyaannya. Ya Bu. Oke, pertanyaannya apa? Pertanyaannya sebutkan ciri-ciri atau unsur yang ada pada rumah adat. Pada bangun. Iya, pada bangun rumah adat tersebut. Oke. Pertama ada persegi. Persegi. Apa ciri-ciri persegi? Ciri-cirinya semua sisinya sama panjang. Betul, semua sisinya sama panjang. Ada lagi? Terus Sudutnya? Besarnya 90 dan punya Iya. 4 sudut yang sama besar. Ada lagi? terdapat 2 pasang sisi yang sejajar. Oke, 2 pasang sisi yang sejajar. Ini sejajar sama ini ya. Ini juga. Terus ada lagi? Itu aja Bu. Kalau persegi panjang, ini sebenarnya mirip nih sama yang persegi ciri-cirinya. Cuman yang membedakannya adalah kalau persegi, Sisinya sama semua. kalau persegi panjang, Yang sejajar itu Yang panjang, sama. panjang, Heeh. lebar. jadi sisi yang sejajar itu yang sama panjang. Kalau persegi panjang ya. Ya, Oke, ada yang ditanyakan? Berbalik Bu. Balik. Oke, ada yang ditanyakan? sudah. Bu. Oke, jadi hari ini kita lebih dalam belajar tentang persegi dan persegi panjang. Oke, ada yang mau menyimpulkan nggak pembelajaran kita hari ini? Saya Bu, Oke, Salsa. kamu jangan nyuruh aku. Oke, jangan berantem. Oke. Oke, jadi kesimpulannya itu Bu, kita bisa lihat atau belajar dari hal sekitar kita. Nah, kalau karena kita ada di Banjarmasin, terus juga banyak rumah adatnya, kita juga bisa lihat, oh ternyata ada bentuk kayak yang di matematika. Dari situ kita juga bisa berpikir dan lihat, oh bisa Tinggi pakai rumus bahasa mereka. ini. Oke, betul. Beri tepuk tangan buat Salsa. Bu, Ada yang ditanyakan? besok ulangan nggak? Belum, besok kita masih lanjut belajar tentang segi 4 yang lain. Tadi kan kita udah ngebahas nih masalah persegi panjang, trapesium, jajar genjang. Cuman masih kulitnya doang, masih melihat bangun segi 4 apa aja yang ada di rumah adat itu. Nanti besok pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang semua bangun yang disebutkan. Oke. Nah, semua bangun yang udah kita sebutkan tadi nanti kita belajar lagi lebih dalam mengenai ciri-cirinya, luasnya, kelilingnya. Oke, ada yang ditanyakan? Cukup. Bu, PR-nya yang kemarin dikumpulin nggak? Dikumpul. Oke, Dia nggak kumpulkan. ngerjain loh Bu. Ngarang dong Bu. Ayo kumpulkan sekarang PR yang kemarin. Bu, aku lupa Bawa bawa. juga Bu. Nah, Nggak rajin. Aku nanti telepon mamaku. Oke. Disuruh ngantar. Oke, nanti besok jangan lupa diantar taruh di meja ibu ya. Oke. Pagi. Bu. Oke, kamu Makasih. jangan ya, lupa Bu. dikerjakan ya. Oke Bu. Nggak boleh Bu, harus ditambah. Kan kemarin persetujuannya kalau nggak Oke. ngerjain ditambah. Tapi aku udah ngerjain Bu, cuma emang belum dibawa aja, tapi udah sampai. Oke, kamu udah ngerjain atau belum? Udah Bu, tapi lupa. Oke, jadi yang kalau udah ngerjain nanti besok kumpulin di meja ibu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Sudah. Udah. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah Bu. Udah, oke. Karena waktunya juga udah habis, kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas
kerjasamanya dalam pembelajaran hari ini. Tetap semangat buat pertemuan selanjutnya. Jangan lupa pelajari mengenai segi 4 yang Ibu sebutkan tadi, kayak jajar genjang, trapesium ya. Oke, Ibu minta maaf jika ada kesalahan selama proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.